Selamat malam teman-teman semuanya. Bagi teman-teman yang mungkin teman-temannya juga mau join di kelas ini, boleh banget untuk di-share link Zoom-nya. Tapi Tapi kalau misalnya tidak presensi, itu berarti tidak bisa mendapatkan e-sertifikat ya, teman-teman. Jadi silakan di-share aja bagi teman-teman yang mau share ke teman-teman dekatnya atau partner bisnisnya dan lain sebagainya. Oke, kita akan mulai kurang lebih di 19.03 atau 05 ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Like a movie scene, table for two. Don't need to be fed, I want you instead. If you're in the mood, we can tiptoe to the moon. Hold up, yeah. Tell my friends to pinch me hard, cause it couldn't be real. Is this a dream I'm living? Lord, let me please, cause I can't get over you. I'll be putting on a suit, be tiptoeing at you if you're down for it. We got nothing else to do and nothing else to lose, and I'm down for this. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. If you're in the mood, we can tiptoe to the moon. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. If you're in the mood, we can tiptoe to the moon. No, yeah, yeah. ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่สนใจเท่าไร เด็กบ้าที่ไหนทำไมชอบมากวนใจวุ่นวายด้วยจังบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาทำหน้าตาอย่างนั้นอาจดูไม่ฟังแล้วยังจะโทรมากวนโมโหทุกวันจนเพิ่งจะรู้ตัวว่าเริ่มมองหาเวลาที่ไม่ได้เจอพี่คิดถึงหนูขึ้นมาใช่ไหมโอ้เพื่อนก็บอกพี่เสียอาการหยุดยิ้มเพราะมันเริ่มหาหัวใจพี่ไปตั้งกี่ครั้งพี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีหนูคืนนี้คงนอนไม่ค่อยจะหลับอยากขอหาสักทีได้ไหมตอนไหนที่หนูมีเวลาก็คิดถึงนิดนาคิดถึงหนูที่สุดจะหยุดตัวเองยังไงก็ไม่ไหวพี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีหนูคืนนี้ยังไงก็นอนไม่หลับช่วยบอกรักสักที
คิดถึงโนไม่หยุดเลยแต่ว่าหนูก็ยังเพิ่งทำเป็นใช้ไอ้เรื่องที่มันไม่ดีทำสักทีก็ไม่เคยไอ้คนน่ารักแล้วให้เป็นเธอได้ไหมและเธอคิดถึงพี่จะโทรได้ไหมก็มีแต่คนที่ทำให้คิดไปไกลแต่ก็ยังไม่เจอเลยคนที่บอกว่ารักพี่ด้วยหัวใจแต่พี่ก็คิดไปไกลเลยเธอโอ้โอ้ก็ตอนเธอถามว่าเราจะได้เป็นแฟนกันไหมอีกแล้วที่หนูทำให้พี่หวั่นไหวพี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วไม่มีหนูคืนนี้คงนอนไม่ค่อยจะหลับอยากขอหาสักทีได้ไหมตอนไหนที่หนูมีเวลาก็คิดถึงนิดนาคิดถึงหนูที่สุดจะหยุดตัวเองยังไงก็ไม่ไหวพี่คงจะอยู่ไม่ได้แล้วถ้าไม่มีหนูคืนนี้ยังไงก็นอนไม่หลับช่วยบอกรักสักทีได้ไหมตอนไหนที่หนูมีเวลาอย่าให้ทรมานคิดถึงหนูทุกวัน Oh baby you're my special one หนูสำคัญที่สุดเลย Oke, karena udah 19.05, kita mulai ya, teman-teman. Sebelum saya mau request dulu nih ke teman-teman semuanya untuk buka kameranya jika memungkinkan, karena lebih asik dan dapat interaksinya ya kalau membuka kamera. Jadi saya tidak ngomong dengan foto profil. Oke, boleh banget teman-teman untuk dibuka kameranya. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau yang lebih semangat nih karena malam hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang sangat urgent ya di tengah-tengah zaman digital sekarang. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan semuanya kepada teman-teman. Selamat datang juga di webinar Expert Class. Selamat datang di Edunitas. Jadi mungkin ada yang sudah ada beberapa wajah-wajah dan juga nama-nama yang tidak asing ya di webinar kali ini sudah bergabung di webinar-webinar setelahnya karena emang di Edunitas Expert Class ini kita udah melaksanakan berbagai macam webinar. Untuk di season ini kita udah melaksanakan project management dan juga bagian pajak ya keuangan. Nah, malam hari ini kita akan belajar berjejaring dan menguasai ilmu digital marketing one on one di bagian pemula. Jadi ini adalah batch pertama. Mungkin nanti setelah kelas ini berakhir kita akan tambahkan ke kelas yang lebih advance di batch kedua. Jadi jangan lupa untuk mantengin terus di edunitas.com atau di Instagram kami edunitas.expertclass. Gitu ya teman-teman. Sebelum saya mulai dan memutar video yang mungkin berkesan bagi teman-teman semuanya, saya mau nanya dulu nih ke teman-teman, tolong dijawab di kolom chat. Dari mana aja sih? Ada yang dari Bogor kah? Ada yang dari Jakarta kah? Coba saya mau absen nih wilayahnya masing-masing. Dari Surabaya, ada yang Bogor hadir, Cianjur, Purwakarta, Belitung, Aceh, Jakarta Timur. Banyak banget ya. Oke, teman-teman, pertanyaan selanjutnya adalah seberapa kenal teman-teman atau seberapa intens minat atau belajar kalian tentang digital marketing. Nah, kalau misalnya diberi angka 1 sampai 10, itu ketertarikannya dan juga intensitas belajarnya itu di angka berapa? Wow, ada yang 10, ada yang 100. 100/10 berarti tertarik banget. Oke, berarti saya bisa menyimpulkan bahwa teman-teman yang hadir di malam hari ini itu adalah teman-teman yang full excited untuk belajar digital marketing ya. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin saya mau memutar satu video. Tolong disimak dengan baik. Videonya berikut ini. Edunitas, being successful is easy.
Edunitas merupakan platform digital yang menyediakan berbagai informasi seputar dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, mulai dari info kuliah karyawan, kuliah online, beasiswa, hingga karir. Semuanya terhubung menjadi satu dalam satu website, yaitu edunitas.com. Di Edunitas, terdapat berbagai menu menarik yang sangat bermanfaat untuk memudahkan kamu mendapatkan informasi seputar dunia pendidikan dan karir. Menu Cari Kampus menyajikan kampus-kampus terbaik di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari informasi biaya kuliah, diskon atau promo pendaftaran, informasi pendaftaran online, prospektus program studi dan karir lulusan, informasi beasiswa, dan masih banyak lagi. Menu Lowongan Kerja. Di sini, kamu akan mendapatkan informasi lengkap seputar dunia karir, seperti lowongan pekerjaan, lowongan freelance, lowongan magang, info job fair, melamar pekerjaan, dan masih banyak lagi. Bukan itu saja, di menu Lowongan Kerja, kamu akan mendapatkan rekomendasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan kamu. Menu Agensi. Rekomendasikan temanmu, adikmu, kakakmu, serta saudaramu untuk daftar kuliah di edunitas.com. Dapatkan insentif atau penghasilan menarik dari kami. Menu Promosi. Dapatkan berbagai promo atau diskon menarik dari berbagai merchandise. Tingkatkan transaksimu untuk mendapatkan promo atau diskon menarik seperti daftar kuliah, bayar kuliah, dan lain-lain. Menu Info. Berita seputar dunia pendidikan dan karir tersaji di menu info. Dan masih banyak lagi menu menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan di edunitas.com. Ayo, segera bergabung dan kunjungi website edunitas.com. Edunitas. Being successful is easy. Ya, itu tadi video pengenalan mengenai Edunitas. Kalau teman-teman mungkin kurang menyimak, saya ulangi lagi bahwa Edunitas itu merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan nih, teman-teman. Dan khususnya itu menampung untuk program kuliah karyawan. Jadi misalnya teman-teman lagi kuliah nih, lagi kerja nih, terus merasa skill dan pengetahuannya kok kurang untuk bersaing di dunia kerja gitu ya. Nah, bisa banget untuk sambil kuliah. Nah, kuliahnya itu daftarnya di Edunitas. Kenapa? Karena Edunitas itu sudah bekerja sama lebih dari 125 perguruan tinggi swasta yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga itu jurusannya ada banyak banget. Jadi misalnya teman-teman mau jurusan psikologi, mau teknik mesin, atau mau bisnis digital, dan lain sebagainya, itu tersedia di Edunitas, teman-teman. Dan menariknya lagi, itu pembayarannya bisa dicicil per bulan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir dengan biaya yang mahal perguruan tingginya gitu ya. Jadi bisa langsung bisa kuliah sambil kerja dan juga jadwalnya di luar jam kerja loh. Jadi sangat-sangat efektif sambil kerja itu kuliah dan di saat waktu yang bersamaan. Jadi dua-duanya jalan gitu ya teman-teman. Saya mau mengingatkan sebelum kita memulai dan menyapa pembicara kita pada malam hari ini, jangan lupa absen. Nah, di kolom chat sudah dikirimkan cara-cara absensinya. Silahkan disimak dengan baik dan juga saya mau mengingatkan lagi bahwa jika teman-teman tidak presensi gitu ya, ngeblank dikit, tidak presensi itu nggak bisa download e-sertifikatnya gitu ya, jadi emang otomatis aja. Oke, dimohon untuk share di grup WA. Siap, oke. Nah, kali ini tibalah waktunya untuk kita menyapa pembicara pada malam hari ini, Mas Ari Saldi atau Kak Ari. Halo Kak Ari. Halo Mbak Delia, Kak Delia hadir. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah sehat dan semangat dong. Kak Delia gimana nih kabar? Wede. Baik, baik, baik. Ini udah siap banget ya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya. Jadi sekali lagi nih saya ingatkan bahwa kali ini merupakan batch pertama. Jadi nanti akan ada lanjutannya dan ini merupakan strategi bagi pemula. Nanti untuk advance-nya kita lanjut lagi di batch berikutnya. Jadi tolong perhatikan dan simak dengan baik di basic pertama ini. Nah, untuk lebih jelasnya gitu ya, tanpa kita berlama-lama, Kak Ari,
Time and screen yours. Oke, siap. Terima kasih banyak ya Kak Delia atas waktunya. Halo teman-teman semua, saya izin buka dengan salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, siap. Terima kasih banyak ya yang sudah bantu jawab. Saya lihat di sini nih kurang lebih ada sekitar 63 orang ya. Teman-teman semua, halo, salam kenal. Saya Aris Saldi, sekarang berprofesi sebagai digital marketer. Jadi di malam hari ini sesuai dengan judul ya, rekan-rekan semua atau teman-teman semua, kita akan belajar digital marketing one on one, khususnya nih bagi pemula ya. Jadi mindset yang pertama yang harus saya berikan ke teman-teman ya di sini nggak bakal bisa kita dapatkan langsung secara full ya. Karena memang ruang lingkup digital marketing itu sangat-sangat luas ya teman-teman semua. Kalau mungkin mau kita bahas malam ini pun sampai pagi juga nggak cukup. Makanya di sini saya coba akan memberikan gambaran ya. Sebenarnya di digital marketing itu ada apa aja. Harapannya sih nanti teman-teman tambah semangat lagi belajarnya karena pada saat MC menyampaikan seberapa besar nih antusiasmenya untuk belajar digital marketing. Waduh, saya agak sedikit deg-degan gitu ya. Ada yang 10, ada yang 90 dan sebagainya. Jadi orang-orang di sini memang orang-orang yang mau belajar. Jadi harapannya di sini kita bisa saling belajar ya teman-teman semua. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, kebingungan dan sebagainya, silakan tanyakan di Zoom kali ini seperti itu. Oke, saya mau share screen ya, teman-teman panitia dan note dulu di awal ya, kalau misalnya cara berbicara saya terlalu cepat atau ketika saya menyampaikan materi kecepatan, ya silakan konfirmasi ke kolom chat atau nanti MC bisa colek-colek dikit lah gitu ya, biar saya bisa turunin pace ngomongnya gitu. Oke, Oke. saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, mana dia? Oke, apakah sudah terlihat teman-teman semua bisa konfirmasi ya? Ya, terlihat. Oke, sesuai dengan judul kita ya, rekan-rekan di malam hari ini kita akan belajar digital marketing one on one khususnya bagi pemula. Oke, kita mulai ya. Oke, nah yang pertama yang akan kita pelajari kira-kira apa nih ya rekan-rekan semua? Yang pertama, kita akan belajar tentang fundamental digital marketing. Nah, nanti kita akan bahas nih di sini kira-kira di digital marketing itu ada apa aja sih ruang lingkupnya dan kenapa sih kita harus belajar digital marketing, apa manfaatnya dan apa sih perbedaannya gitu ya. Digital marketing dengan marketing offline atau konvensional yang mungkin sering kita lihat di jalanan dan sebagainya. Kemudian bagaimana sih cara menentukan target dan lain-lain sebagainya. Oke, yang kedua kita akan belajar berkaitan dengan produk marketing. Nah, di sini yang paling penting juga ya rekan-rekan semua atau teman-teman semua bahwa jangan sampai kita bikin produk atau kita menawarkan jasa tapi itu tuh nggak cocok untuk kita marketingkan. Nah, itu nanti yang akan kita jawab di poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, kita akan belajar tentang channel marketing. Nah, dari channel marketing ini nanti kita akan lihat nih, bagaimana sih cara menyalurkan konten-konten yang sudah kita buat, kemudian bagaimana cara kita biar bisa mendapatkan customer, bisa mendapatkan audiens, dan bagaimana cara kita biar mempertahankan audiens itu tuh untuk tetap stay dengan produk atau jasa yang kita punya. Oke, selanjutnya kita akan belajar yang terakhir ya ada fake project atau strategi bagi pemula. Ini sangat penting dan bisa jadi portofolio ya teman-teman semua karena saya nanti akan coba menampilkan simulasi bisnis fiktif gitu yang pernah saya buat bareng teman-teman digital marketer lainnya. Oke, oke di sini ada gambar ya rekan-rekan semua, teman-teman semua, tulisannya Are you ready? Ini saya pakai chat GPT ya. Oke, saya coba mau tanya deh teman-teman di sini siapa yang sampai sekarang masih pakai chat GPT? Boleh dibantu jawab ya di kolom chat. Ada yang pakai chat GPT nggak di sini, teman-teman semua? Oke, ada Shiva ya, ada Alif. Oke, ternyata lumayan. Saya udah pakai Gemini AI Kak. Oke, siap, mantap. Ada Kak? Oke, siap. Nah, teman-teman semua, karena sebentar lagi kita akan bahas lebih sampai ketahuan ya. Kita akan bahas
lebih jauh ya tentang digital marketer, saya coba mau lihat nih kesiapannya. Kalau misalnya rekan-rekan siap, boleh tuliskan di kolom chat angka 913. Oke, saya coba mau lihat nih, siapa yang udah siap, boleh ditulis di kolom chat 913. Oke, oke, siap. Nah, udah pada rame ya, berarti udah pada siap nih teman-teman semua mau belajar bareng gitu. Nah, kenapa saya tulis 913? Karena biar teman-teman di sini benar-benar fokus gitu. Kalau misalnya saya sebutin angka satu doang kan tinggal ngeklik satu gitu. Tapi kalau ada tiga angka kan bisa agak sedikit bergerak matanya gitu ngelihat, oh mana nih angka 9, mana nih angka satu seperti itu. Oke, siap. Karena semuanya udah pada ready, kita langsung mulai aja ya rekan-rekan semua, teman-teman semua. Oke, di sini saya akan memberikan materi yang saya sadur gitu ya, dan beberapa tempat yang saya pelajari gitu. Ada dari review, ada dari belajar lagi, ada dari mentor box, ada dari ruang kreatif. Jadi di sini memang saya sangat-sangat tertarik gitu ya, rekan-rekan berkaitan dengan digital marketing. Makanya saya selalu berusaha untuk update ilmu dan dengan saya share ilmu yang saya dapatkan ke teman-teman semua, saya merasa saya masih belajar lagi gitu ya. Kita sama-sama belajar dari ilmu yang kita dapatkan, insya Allah bisa berguna. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, karena sesuai dengan apa yang akan kita bahas ya digital marketing, otomatis kita harus tahu dulu nih sebenarnya marketing itu apa sih? Ada yang mau bantu jawab? Boleh open mic atau tulis di kolom chat. Silakan teman-teman semua, ada yang mau bantu jawab gak nih? Apa Ayo, marketing? Silakan, ada yang ingin bantu jawab? Oke, pemasaran katanya Kak. oke. Mungkin bisa dibuat kalimat yang agak panjang lagi gitu ya. Marketing itu apa? Oke, cara masarin barang. Oke. Ada lagi teman-teman semua kira-kira marketing itu apa sih? Gitu. Apa selama ini cuma dengar kata marketing tapi bingung di pikirannya apa sih itu sebenarnya marketing? Oke, berarti masih tiga orang ya yang menjawab. Kita lanjut dulu. Oke. Jadi marketing itu rekan-rekan ya teman-teman semua. Oh, ternyata banyak nih yang jawab setelah saya buka ya. Menjual satu produk untuk diketahui pasar. Oke, marketing proses pemasaran atau promosi suatu barang produk. Oke, saya rasa di sini teman-teman udah mulai paham ya tentang marketing itu sebenarnya apa. Nah, di sini marketing, oh sorry. Marketing itu adalah proses ya, teman-teman, proses mengenalkan produk atau jasa yang kita punya kepada orang banyak atau masyarakat. Next. Nah, oke, di sini saya tampilkan ya teman-teman, ada produk, ada jasa. Pasti semuanya udah nggak asing ya dengan produk di sebelah kiri gitu. Ada yang belum pernah melihat produk di sebelah kiri? Coba saya mau lihat nih, ada yang belum pernah nggak melihat produk di sebelah kiri? Boleh tulis di kolom chat. Oke, ada yang sering lihat, ada yang sering pakai juga nih ternyata. Ketahuan ya, kita ini makhluk-makhluk jompo gitu. Oh, saya belum pernah, masa sih? Saya itu oh, Aldo. Udah sering pakai juga, oke. Nggak tahu saya pakai tolak angin ya. Saya dengan tolak angin jompo ya, benar-benar benar. Saya juga hampir tiap hari sih minum tolak angin karena kebiasaannya masuk angin. Oke, untuk sebelah kanan gitu ya, jasa. Ada yang tahu tidak identitas itu apa? Atau ada yang baru tahu per hari ini setelah join webinar ini? Ada yang baru tahu nggak? Yang sebelah kanan ini apa? Produk produknya apa? Oh, oke, baru tahu ada nih Pokja KX. Aku udah login dan ambil kuliah. Oh, mantap Kak Arul ya. Oke, jadi ada yang baru tahu di sebelah kanan ini ya. Berarti oke. Jadi di sini saya tampilkan ada produk kemudian ada jasa. Maksudnya apa sih sebenarnya teman-teman? Jadi di sini saya coba mensimplifikasi atau menyederhanakan maksud dari saya menampilkan bagian produk sama bagian jasa kaitannya dengan marketing. Jadi kalau misalnya kita analogikan seperti ini ya teman-teman, sebagian masyarakat mungkin ya mengenal Edunita sebagai kuliah karyawan. Tapi yang punya jasa atau owner itu tahu. Yang pertama tahu apa? Tahu biaya kuliah karyawan di Edunitas berapa,
tahu prodi yang tersedia apa saja, tahu kampus kerjasama di mana aja, kemudian tahu program unggulannya. Terus tujuannya untuk apa nih? Nah, disinilah fungsi marketing. Bagaimana caranya yang punya bisnis itu mampu mengenalkan ke masyarakat melalui proses marketing. Nah, itu yang akan kita coba bahas lebih jauh. Itu logika pertamanya ya, teman-teman. Oke, kemudian di sini saya coba menampilkan sebuah pembicaraan singkat gitu ya, bagaimana proses marketing itu berjalan. Kita lihat sebelah kiri, dia ngomong nih, laki-laki yang ngomong, daftar kuliah karyawan yuk, biaya pendaftarannya 100.000 gitu. Nah, si perempuan ini tuh masih belum tertarik, hah? Kuliah karyawan, daftarnya itu 100.000. Nah, kita coba bandingkan dengan versi B-nya. Oke, aku mau share salah satu keputusan terbaikku tahun ini, yaitu daftar kuliah karyawan. Kamu mau dengerin nggak? Terus si ceweknya atau bagian perempuannya jawab, wah menarik, boleh tuh. Nah, mungkin teman-teman secara sekilas sudah mendapatkan perbedaan ya, perbedaan sederhananya gitu. Bagaimana ketika seseorang menawarkan produk dengan hard selling, kemudian menawarkan produk dengan soft selling gitu. Jadi di sini nanti kita akan pelajari prosesnya seperti apa, karena memang ketika kita belajar marketing itu nggak serta-merta kita langsung nembak ke calon customer kita gitu. Ini mau nggak beli produk ini gitu, harganya 100.000 gitu. Jadi kan kayak harus ada pancingan dulu gitu, harus ada proses tanya jawab dulu, harus ada komunikasi yang jalan sehingga proses marketingnya berfungsi. Nah, itu yang akan kita bahas lebih jauh. Oke, tapi sebelum itu di sini saya coba ingin memperlihatkan ya ke teman-teman semua bahwa digital marketing itu sampai sekarang trennya masih oke gitu, demand-nya masih tinggi, permintaannya masih banyak, otomatis juga persaingannya juga ya lumayan banyak gitu. Dan di sini saya membandingkan tiga pekerjaan mungkin ya yang istilahnya tuh lagi ngetren di zaman sekarang gitu. Yang pertama ada digital marketing, kemudian ada project management, yang ketiga ada software engineer gitu ya. Kalau kita lihat atau bandingkan dari ketiga ini, ternyata memang digital marketing itu masih lumayan tinggi gitu ya, trennya dibandingkan dengan project management dan software engineer. Jadi makanya ini ilmu yang sangat penting buat kita pelajari nantinya ya, karena ya tadi semua perusahaan bisa dikatakan hampir butuh yang namanya digital marketer gitu, karena memang semua serba online, serba digital, dan banyak kelebihan yang akan nanti kita lihat gitu ketika kita tahu proses digital marketing itu seperti apa. Oke, next. Di sini saya coba memperlihatkan ya marketing konvensional yang mungkin sering kita lihat di jalanan ataupun di sekitar rumah kita. Bagaimana orang-orang sibuk memasang spanduk, kemudian udah terlihat gitu ya spanduknya, orang-orang lalu lalang kemudian membaca sekilas apakah dia tertarik atau enggak. Kemudian sebar brosur, baik itu mungkin nyimpen di motor-motor orang gitu ya, biar nanti mereka baca brosurnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini marketing konvensional. Kemudian marketing online. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana Grab melakukan iklan di Facebook gitu ya, marketing online-nya. Kemudian ini juga Sido Muncul Store, dia juga bikin iklan. Kemudian Edunitas juga bikin iklan. Jadi di sini teman-teman juga nanti bisa cek ya iklan-iklan apa saja yang dijalankan sama pesaing-pesaing yang ada di luar sana. Nanti saya kasih linknya gitu, bagaimana cara lihat iklan-iklan digital perusahaan-perusahaan di luar gitu ya. Tapi itu di sesi akhir. Oke, secara sekilas mungkin teman-teman tadi sudah melihat ya, kalau misalnya marketing konvensional seperti gambar yang di awal tadi saya sampaikan, kemudian marketing online atau marketing digital seperti yang saya sampaikan juga. Nah, saya coba pengen tanya dulu deh teman-teman, ada yang bisa menyampaikan perbedaan tidak antara marketing konvensional sama marketing online atau marketing digital? Coba boleh bantu saya dong, tulis di kolom chat atau open mic langsung juga boleh. Iya, boleh. Yang mau bersuara mungkin langsung open mic aja. Yang Eh, Assalamualaikum dari warahmatullahi pojok. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Izin jawab Kak, kalau untuk marketing online tuh yang saya tahu tuh kita menjualkan suatu produk atau produk kita ya ke masyarakat itu melalui online ya, melalui situs misalkan ke Facebook kita share-share-nya
melalui status WhatsApp, IG seperti itu ya. Kalau konvensional itu kita face to face ketemu si pelakunya dan kita mungkin menyebarkan brosur seperti itu Kak yang saya tahu. Mungkin itu seperti Oke, itu. Oke, Kak Poja. Bagus nih jawabannya. Butuh jawaban yang lain lagi nggak, Kak Ari? boleh satu lagi deh. Boleh satu lagi Oke. Kak Satu Delia. lagi? Ada? Oke, Kak. Oke, Oke, silakan. siapa tuh? Siapa tuh? Kalau dia marketing konvensional itu lebih ke media cetak ya, kayak misalnya spanduk, brosur, dan teman-temannya. Sementara marketing online itu ya berdasarkan internet, misalnya di sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, dan teman-temannya begitu. Dan Ah, tentunya kalau misalnya marketing konvensional itu kita tidak bisa melihat jangkauan seberapa banyak orang yang melihat eh, apa namanya apa yang kita sebarkan gitu. Sementara kalau melalui marketing online di situ kita bisa lihat jangkauannya, berapa yang like, berapa yang lihat dan berapa yang suka dan tertarik sama marketing yang kita lakukan begitu. oke, makasih Mas Adam dan Mas Poja. Gimana nih Mas Ari? Oke, siap. Sudah oke ya. Jawabannya. Oke, benar banget ya. Tadi juga saya meng-highlight gitu ya. Tadi mulai dari bagaimana bentuk iklannya, kemudian bagaimana cara mengukur iklannya. Nah, itu sangat-sangat tepat. Tapi di sini saya coba ingin tambahkan gitu seberapa besar sih perbedaan marketing konvensional sama marketing online. Oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Yang pertama, untuk konvensional itu bisa dikatakan biaya promosinya lebih mahal. Sedangkan marketing online itu biaya promosinya lebih murah. Terus yang kedua, jangkauan audiens untuk marketing konvensional itu dia terbatas gitu. Misal, kita pasang spanduk di daerah A gitu ya. Misal di daerah Cibubur gitu. Orang-orang yang lihat hanya orang-orang yang tinggal di sekitaran Cibubur atau orang yang lewat di sekitaran Cibubur gitu. Tapi orang yang tinggal di Bandung nggak bisa ngelihat spanduk yang ada di Cibubur gitu. Oke, gitu ya logikanya. Tapi kalau marketing online, kita bisa menjangkau audiens itu lebih luas. Bahkan dengan marketing online, kita bisa menargetkan iklan yang saya buat ini, saya cuman pengen dilihat di kota A, di kota B, dengan usia 20 sampai 40 tahun aja di bawah dan di atas itu saya nggak mau eh, iklan saya dilihat gitu. Itu bisa, itu kita bisa atur nih marketing online. Kemudian untuk konvensional ya tadi ya promosi terbatas ruang dan waktu. Sedangkan kalau online ya suka-suka kita gitu. Kita pengen sebar kemana, kita pengen ngasih ke siapa aja itu tergantung kita. Tapi ya tadi harus ada penyesuaian atau optimasi iklannya. Terus marketing konvensional itu lumayan sulit untuk diukur. Nah, bayangkan teman-teman ketika misalnya memasang spanduk produknya itu tolak angin atau apapun gitulah ya, produknya gitu. Nyimpennya di wilayah Sentul misalnya gitu ya. Nah, kita nggak tahu seberapa banyak nih orang yang ngelihat spanduk kita gitu ya, yang terpampang seberapa banyak. Tapi kalau kita buat dari online atau segi online itu kita bisa melihat dan kita bisa ukur bagaimana keefektifannya. Nanti saya juga akan perlihatkan bagaimana contohnya ya rekan-rekan untuk marketing online. Oke, sekilas seperti itu ya perbedaannya. Oke, next. Nah, di sini nih yang menarik. Jadi, yang seperti saya sampaikan di awal ya, rekan-rekan, kalau di digital marketing itu sangat banyak dan sangat luas gitu. Kamu mau pilih apa gitu, tinggal pilih aja. Kamu pengen spesialisasi di bidang apa gitu. Oke, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama ada marketing analytics. Nah, ini biasanya orang-orang yang suka dengan data. Gitu ya, orang yang suka dengan data, di mana di sini kita akan bisa tahu, misal kita punya website ya, kita punya landing page, kita bisa tahu orang-orang datang ke website kita itu seberapa banyak, mereka ngeklik bagian apa aja, kemudian mereka datang ke website kita itu sumbernya dari mana, mereka menggunakan handphone kah atau menggunakan laptop kah dan sebagainya, itu bisa diukur di marketing analytics. Kemudian performance measurement, jadi ini untuk mengukur gitu ya, untuk mengukur bagaimana performa dari iklan yang kita lakukan gitu ya. Mulai dari berapa orang nih yang dijangkau.
Oh, berapa orang nih yang ngeklik? Oh, berapa orang nih yang belanja? Oh, berapa besar nih keuntungan kita dari biaya yang dikeluarkan gitu. Itu masuk di sini. Kemudian CRM atau CRM ya, Customer Relationship Management. Jadi di sini bagaimana caranya biar orang-orang yang sudah belanja di produk kita atau sudah menggunakan jasa kita, mereka tetap mau beli lagi, tetap mau menggunakan jasa kita lagi. Nah, di sini banyak nih anak-anak CRM gitu. Bagaimana cara mereka menjaga customer biar tetap stay dengan bisnis atau jasa kita. Kemudian online ads gitu. Nah, di sini orang-orang yang suka ngiklan, termasuk saya. Saya pengen fokus di bidang online ads gitu ya. Gimana caranya produk yang saya punya atau tempat saya kerja jasanya itu bisa dikenal sama orang-orang. Orang-orang tuh bisa menggunakan jasanya melalui online, kurang lebih seperti itu. Kemudian SEO. Nah, mungkin teman-teman pernah nulis seperti ini ya di Google, misalnya tempat jual makanan kucing. Itu kan muncul tuh ya, muncul list-list ya mulai dari list pertama, list kedua dan seterusnya. Nah, itu tuh masuknya ke SEO ya, teman-teman. Jadi bagaimana caranya website kita itu berada pada tingkatan pertama gitu di laman Google. Nah, itu masuk di SEO. Kemudian selanjutnya konten marketing. Nah, mungkin teman-teman di sini suka bikin konten gitu ya, suka mikir bagaimana caranya biar kontennya itu bisa viral gitu. Nah, itu bisa masuk di konten marketing, proses bikin kontennya banyak di sini. Kemudian ada di sosial media organik. Bagaimana caranya ketika dia udah dapetin konten, tapi dia bisa olah lagi gitu di masing-masing media sosial biar bisa naik gitu tanpa harus bayar. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi memang sangat-sangat banyak dan ketika kita ulik satu bidang ini, ya tadi sangat-sangat luas gitu ya. Jadi memang ya kita nggak bisa bahas satu-satu di malam ini, tapi ya setidaknya kita semua tahu ternyata digital marketing itu dalamnya ada apa aja gitu. Oke, next. Nah, di sini saya sambil menyelipkan sebuah ini ya, spesialis, generalis yang mungkin sering menjadi perdebatan gitu di orang-orang. Ah, kamu mah orangnya spesialis, ah kamu mah orangnya generalis. Tapi di sini ada satu fokus ya yang disebut dengan T-shaped person gitu. Ada yang pernah mendengar istilah ini nggak, teman-teman semua? Saya coba mau cek nih, ada yang pernah dengar nggak atau pernah baca tentang T-shaped person? Oke, tidak, belum, belum. Oke, jadi oh ada yang pernah juga, ada yang belum. Oke, jadi tebakan saya lumayan bagus nih, jadi cocok gitu ya untuk saya sampaikan juga. Jadi yang pertama, mungkin kita sering berpikir sebaiknya saya jadi spesialis atau jadi generalis, tapi ada satu momen di mana itu bisa kita gabungkan ya teman-teman semua. Mungkin kalau spesialis dia expert in one thing gitu. Jadi kayak dia punya kelebihan di satu bidang, tapi di generalis dia punya banyak bidang tahu, tapi dia tidak ahli di situ. Nah, sedangkan T-Shape gabungannya gitu, dia punya keahlian di satu bidang, tapi ketika ditanyakan terkait bidang lain, mereka juga paham. Nah, itu yang berlaku di digital marketing juga. Misal seperti ini. Nah, sebenarnya kalau ditanya untuk digital marketing, saya tuh pengennya seperti apa? Nah, saya pengen menjadi performance marketing spesialis gitu. Di mana saya paham terkait dengan online ads di semua bidangnya, mulai dari Facebook, TikTok ads, Google ads, display ads, sampai semuanya. Tapi saya paham juga gitu ya bidang-bidang digital marketing lainnya, mulai dari marketing analytics dan sebagainya, seperti itu. Kemudian mungkin ada yang pengen juga bergerak di bidang SEO spesialis, dia pengen paham SEO-nya secara detail, tapi dia juga pengen tahu gitu eh, apa bidang-bidang digital marketing lainnya, tapi tidak se-expert di bidang SEO. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi banyak pilihan ketika kita ingin berkarir di digital marketing. Oke, sampai situ dulu ya mungkin teman-teman untuk sesi pertamanya. Saya coba mau tanya dulu, sejauh ini teman-teman bisa paham kan ya terkait apa yang kita pelajari? Bisa dibantu kakak moderator?
Oke, saya mau kasih clue nih. Kalau teman-teman masih belum paham, coba dikasih clue-nya ke Kak Ari di bagian mana. Nanti Kak Ari akan jelaskan ulang gitu ya. Kita anggap aja lagi belajar nih sama dosen gitu kan. Meskipun ini masih basic, ya nggak apa-apa. Karena basic itu adalah pondasi yang utama gitu. Jadi kalau misalnya belum paham, silahkan belum pahamnya di bagian apa dan lain sebagainya. Tapi udah banyak beberapa nih Kak yang jawab udah paham. Ada tiga lah ya. Yang lainnya kemana nih? Apakah ragu-ragu? Kalau ragu-ragu silakan bertanya ya. Nggak ada Atau yang lagi kita tidur kan? Nggak ada yang lagi tidur kan? ada yang tidur gak? Ya kalau ada yang Oke, tidur gak bisa paham. jawab lah. Lanjut. Oke, sebelum lanjut, mau pertanyaan dulu satu atau dua orang atau kita Boleh. habiskan materi? Gimana? Kak, mau nanya boleh? Em, Oke, tuh, nih, saya kan moderator dulu, dari Kak silakan Poja Bro. mungkin dari Kak Poja sama yang kedua Kak Agam ya. Silakan. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. begini Kak, kan kebetulan saya kerja di salah satu rumah sakit dan bagian promkes marketing Kak ya. Berarti di sana kita mempromosikan rumah sakit ya seperti itu ya. Nah, kendala kita di sini itu kan awalnya kan yang sudah-sudah itu pernah melakukan marketing kita ke desa-desa dan itu membutuhkan biaya yang besar itu kayak dan akhirnya yang jadi berarti kita konversi kan ya Iya. konveksi seperti itu karena kita face to face. Nah, pas saat kita menggunakan digital marketing kak ya kita online seperti itu kendalanya yang pertama tuh kak maksudnya kan si masyarakat tuh ke desa tuh masih belum paham juga gitu kak ini tuh seperti apa ini gimana jadi kita tuh merasa kok kita kayak harus kembali ke konveksi lagi gitu kak maksudnya harus dari awal lagi dan membutuhkan biaya besar apalagi kita di rumah sakit itu ditekankan nih dana sekian jadi kalian harus bisa mengambil yang lebih besar lagi seperti itu kak maksudnya yang kita bingungkan itu gimana sih caranya untuk mempromosikan itu kak ke daerah-daerah terpencil atau yang di pelosok-pelosok gitu kak maksudnya seperti itu terima kasih kak sebelumnya. Oke, Oke, Kak Poja, terima kasih atas pertanyaannya. Kita langsung dulu ke pertanyaannya Kak Agam ya. Kemudian boleh, nanti boleh. dijawab. Silakan Kak Agam. Baik, sebelumnya kedengaran nggak Kak? Kedengaran tapi agak samar ya. Nggak apa-apa. Jadi kan gini Kak, kita kan ngomongin tentang pemasaran nih. Kan kita udah ngelakuin segala jenis strategi pemasaran nih. Nah, untuk bagaimana nih untuk strategi kita tuh, apa ya? Bagaimana pemasaran itu bisa dikatakan berhasil Kak? Dari segala strategi yang sudah kita coba tadi. Oke, oke. Terima kasih Kak Agam. Bagaimana pemasaran bisa dikategorikan berhasil setelah melihat hal-hal yang tadi dipaparkan gitu ya. Oke, silakan Kak Ari untuk dijawab kedua pertanyaannya. Siap, terima kasih banyak ya dua penanya hebat kita ya pada malam hari ini ada Kak Poja sama ada Kak Agam. Saya coba jawab yang pertama dulu ya, Kak Poja. Nah, di situ Kak Poja memang ya ketika memang kita menggunakan sistem online, ya tadi kita harus tahu dulu nih target market kita tuh cocok nggak gitu. Nah, makanya memang kalau kita belajar istilahnya performance marketing, jadi nggak semua iklan yang kita lakukan itu works untuk di beberapa kondisi, gitu ya. Meskipun mungkin ya kita tembakan di daerah A, tapi ya tadi di daerah tersebut ternyata mereka nggak tech savvy atau mereka tuh nggak familiar dengan sistem online dan sebagainya. Nah, di situ kita coba untuk analisis gitu. Dan itu juga yang saya alami Kak Poja gitu ketika saya coba iklankan kuliah karyawan di beberapa daerah yang memang sulit gitu ya di mana ketika kita melihat di sana itu estimated audiensnya sangat kecil dan mereka kayaknya kurang tertarik untuk mendapatkan informasi secara online. Nah, makanya ya tadi di situ kita harus bagi dua nih. Proporsionalnya itu ya tadi marketing konvensional memang harus tetap jalan makanya sebenarnya tadi di awal saya lupa menyampaikan ya ketika ada marketing konvensional sama marketing online itu dua-duanya itu saling support gitu ya dua-duanya saling support jadi nggak ada yang istilahnya ketika kita menggunakan online offline-nya ditinggalkan begitu aja enggak begitupun saat kita menggunakan offline online-nya ditinggalkan enggak tapi dua-duanya memang harus bersinergi
Tinggal bagaimana caranya nanti kita melihat gitu ya market kita itu mereka memang cocoknya dibidik dari segi konvensional apa segi online gitu. Tapi tadi Kak Poja udah tahu ya jawabannya ternyata mereka tuh lebih tertarik dari segi konvensional. Ya udah berarti Kak Poja porsinya lebih besar di bagian itu. Namun perlu research lagi gitu ya. Pas ke sana tanya beberapa hal. Aku coba kasih saran yang pertama kebiasaan mereka menggunakan handphone itu bagaimana. Kemudian mereka suka nggak baca sesuatu yang secara sekilas ada di handphone gitu. Apakah mereka usianya juga harus diperhatikan gitu. Usianya mereka di seberapa penghasilan mereka tuh berapa karena itu sangat-sangat berpengaruh gitu terhadap market gitu. Nanti kita akan bahas di next ini ya Kak Poja ya di materi ini juga kok nanti aku bahas juga. Oke, kalau tadi pertanyaan Kak Agam itu masuk ke KPI ya. Kak Agam, Key Performance Indicator. Jadi memang digital marketer itu juga ada KPI-nya gitu. Jadi saya belum bisa ngasih jawaban apakah berhasil atau tidak, tapi tergantung dari KPI-nya gitu. Di awalnya itu Kak Agam pengen nyari apa? Pengen nyari orang-orang yang melihat iklan kita banyak, atau orang-orang yang ngeklik iklan kita, atau orang-orang yang belanja di kita, atau orang-orang yang istilahnya melihat iklan kita itu frekuensinya berapa kali. Nah itu tergantung gitu keberhasilannya gitu. Tapi secara umum ada istilah boncos gitu. Nggak mungkin kan kita ngeluarin duit 100.000 namun kita nggak dapetin apa-apa gitu. Tapi kalau secara umum ya tadi jangan sampai kita merugi gitu ngeluarin duit tapi iklan yang kita lakukan itu ternyata nggak works gitu ya. Maksudnya kan nggak balik modal. Makanya ketika kita mencoba untuk ngiklan sesuatu produk atau jasa, terlebih dahulu di awal kita harus nentuin apa yang mau kita cari gitu. Apa yang mau kita cari, apa yang mau kita inginkan, nanti dari situ kita ukur, kemudian kita optimasi. Makanya tadi saya sampaikan, saya belum bisa ngasih jawaban pasti kapan dikatakan sukses, tergantung dari KPI orang yang melakukan iklan, seperti itu. Gitu Kak Delia. Oke, terima kasih atas jawabannya. Gimana nih Kak Pauja dan juga Kak Agam? Semoga dipahami ya. Ini saya mau ngasih tips juga nih bagi teman-teman yang mau bertanya dan juga masih Kak Ari masih dalam proses untuk menjelaskan. Silakan ditulis aja di kolom chat. Nanti teman-teman yang udah tahu jawabannya boleh banget untuk dibantu jawab biar kita emang sharing aja belajar bersama gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut mungkin materi dari Kak Rizaldi dulu. Sesi tanya jawabnya nanti ditunda dulu. Silakan. Ya, siap. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Kita fokus lagi, lihat apa yang ada di layar. Oke, di sini sudah tertulis ya produk marketing. Seperti biasa, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau tanya lagi nih, biar kita belajarnya lebih asik dan interaktif gitu. Nah, teman-teman, di sini ada yang bisa bantu saya tidak? Jelasin dong apa itu produk. Oke, silakan. Ada yang bisa bantu saya menjelaskan apa itu produk? Bisa open mic atau Ayo, close. teman-teman yang lain, ada yang mau open mic kah? Nah kan kita udah sering banget tuh dengar kata produk gitu ya. Tapi kita tahu nggak sebenarnya apa itu produk gitu. Ini penting ya buat Izin Kak, Oke, silakan, silakan Kak Akbar ya. Silakan Jadi Kak Akbar. ya izin Kak, produk itu kalau menurut pandangan saya adalah sampel yang akan dipasarkan Kak. oke, sampel yang dipasarkan siap. Ada yang masih googling. Oke, ada yang mengatakan barang atau jasa. Oke, Bisa mungkin produk itu Saya Kak bisa berupa silakan. barang atau jasa. boleh jawab Kak. Boleh bantu Kak Delia silakan. Kak Delia. Boleh, boleh, boleh. Kalau produk menurut saya itu jenis barang atau jasa. Jadi untuk memenuhi suatu kebutuhan atau keinginan konsumen seperti itu. Oke, mungkin bisa langsung dijelaskan Kak Ari, produk itu Oke, apa? Mungkin udah saya suka ini penasaran soalnya semua ya. banyak yang jawab juga di kolom chat, jadi kayak Oh iya. ini kita saling belajar ya teman-teman semua. Oke, kita lanjut. Oke, nah poin utamanya produk itu adalah solusi gitu ya. Sebagai seorang marketer kita harus menawarkan solusi gitu ya.
solusi yang ditawarkan ke pasar untuk menyelesaikan masalah, sehingga masyarakat bisa merasa puas dari apa yang diinginkan atau dibutuhkan. Saya ulang lagi, produk itu adalah solusi yang ditawarkan ke pasar untuk menyelesaikan masalah, sehingga masyarakat bisa merasa puas dari apa yang diinginkan atau dibutuhkan. Nah, makanya teman-teman di sini kalau misalnya punya produk harus cari tahu ini menjawab solusi tidak, ini menjawab masalah yang dihadapi customer kita tidak gitu. Jangan sampai bikin produk atau ada jasanya tapi itu tuh nggak nyelesain masalah gitu. Makanya sebelum melangkah lebih jauh kita bikin A, B, C, D kita harus tahu dulu gitu. Masalah apa sih yang sebenarnya ada di masyarakat dan kita hadir menawarkan solusi berupa produk. Nah, itu kita akan bahas lebih jauh. Oke, di sini ada dua gambar ya, teman-teman semua. Saya kembali pengen tanya gitu ya. Kayaknya saya banyak tanya banget gitu ya, ke teman-teman semua gitu banyak tanya. Coba tentukan di sini teman-teman, apakah dari bagian A itu termasuk solusi atau bagian B termasuk solusi? Coba tentukan yang mana solusi, yang mana masalah. Bagian B solusi, Kak. Bagian B solusi. Oke. Ada yang mau bantu jawab lagi yang mana solusi yang mana masalah? Boleh tulis kolom chat, boleh. Bagian A deh solusi. Oke, oke, diralat ya. Oke, Kalau A solusi dia. Yang B Kak, yang B Kak, yang B apa yang B? yang harus menghentikan pendarahan dulu Kak, itu paling penting Kak. Yang Baru B baru begitu masalahnya, pakai saplas. solusinya yang A, Kak. Oke, benar-benar ya Izin Kak, teman-teman semua saya ya. Solusinya A, masalahnya B. Oke, betul Oke, betul. oke, teman-teman semuanya kayaknya banyak banget ragamnya nih. Kita langsung dengarkan aja mana solusi dan masalahnya. Oke, kalau berbicara solusi adalah sesuatu yang langsung kita tawarkan untuk menjawab apa yang menjadi eh, keraguan atau problem atau masalah yang dihadapi gitu ya. Nah, kalau sebelah kiri atau A itu kita katakan solusi gitu. Karena saya membutuhkan Hansaplast. Kenapa butuh Hansaplast? Karena dia punya masalah. Masalahnya apa? Ini tangannya berdarah gitu. Tangannya berdarah. Dia ingin tangannya ini pendarahannya berhenti gitu. Jadi butuh Hansaplast. Hansaplast ini apa? Produk. Produk tadi apa? Solusi. Paham kan ya, teman-teman, logikanya gitu. Jadi ada masalah, ada solusi, kemudian hadir produk gitu. Jangan sampai ada masalah tapi ngasih solusi produknya nggak ada. Jadi sama aja bohong gitu. Nah, itu logika yang harus kita tanamkan ya teman-teman semua setelah kelas ini berakhir. Saya harapan saya ya kita benar-benar sudah tahu berkaitan dengan produk itu apa gitu. Oke, next. Nah, ini nih yang menarik ya, teman-teman semua. Kita akan belajar tentang konsep STP gitu ya. Yang pertama, ada yang dikatakan dengan segmentation, yang kedua itu targeting, yang ketiga itu positioning. Nah, segmentasi ini bagaimana kita punya produk atau jasa, namun kita bagi-bagi kelompok customer kita gitu. Misal kita punya 100 customer gitu. Kita kasih segmentasi, ini segmentasi A, ini segmentasi B, ini segmentasi C gitu. Kemudian kita target dari segmentasi itu. Kira-kira dari 3 segmentasi ini, yang mana sih sebenarnya yang sangat cocok sama produk saya atau jasa saya gitu. Kita targeting segmentasi itu. Kemudian ketika kita udah kasih targeting gitu, kita harus menentukan positioning gitu. Oke, produk yang saya punya ini gimana caranya biar masyarakat itu bisa lebih mudah mengenalnya gitu. Positioningnya harus gimana nih? Harus ditempatkan bagaimana dan prosesnya bagaimana. Nah, itu kita jawab bareng-bareng ya. Contoh, kita kasih contoh ya. Oke, misal kita ambil kuliah karyawan lagi ya, karena saya kerja di Edunitas, jadi saya ambil contoh lagi di kuliah karyawan. Segmen kita punya 100 customer gitu. Kemudian kita membaginya berdasarkan penghasilan gitu. Ada segmen A, mereka yang berpenghasilan lebih dari 10 juta. Segmen B, mereka berpenghasilan kurang dari 5 juta. Segmen C, mereka berpenghasilan 5 sampai 10 juta. Nah, dari 3 segmen ini kira-kira nih yang cocok sama customer imunitas itu di mana sih sebenarnya? Nah, itu fungsinya targeting, gitu ya. Kita udah punya segmentasi tadi, kemudian kita pengen targeting nih dari segmen itu. Oke, yang pertama,
imunitas nggak cocok buat orang-orang yang udah high income gitu ya. Karena mereka ketika sudah high income masih ini apa lagi istilahnya kayak mereka udah stay gitu dengan posisinya kayak untuk kuliah karyawan lagi mungkin mereka agak berpikir berkali-kali gitu. Kemudian low income kurang dari 5 juta. Wah, kayaknya masih belum menjadi kebutuhannya gitu ya. Masih tersier gitu, pengen kuliah tapi masih ada kebutuhan lain gitu. Kebutuhan makan, kosan, dan sebagainya. Karena income-nya masih low, masih di bawah. Nah, ternyata yang cocok tuh memang mereka yang punya penghasilan 5 sampai 10 juta atau middle income gitu ya, tengah-tengah gitu. Di mana mereka masih punya cukup dana dan pengen kuliah karyawan biar karirnya lebih meningkat, biar jabatannya nanti pekerjaan naik sehingga income-nya juga ikut naik. Oke, berarti kita targeting nih ke orang-orang yang punya penghasilan 5 sampai 10 juta. Gitu. Kita udah dapat satu ya. Nah, tapi sebenarnya tidak sesederhana itu ya, teman-teman, ketika kita menentukan segmentasi. Eh, Segmentasi itu bukan cuma dilihat dari berapa besar penghasilannya, tapi banyak banget faktor-faktornya. Mulai dari demografis, ya. Demografis itu dilihat dari usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaannya gimana, status perkawinannya, apakah dia sudah menikah atau belum menikah. Kalau dari geografis, dia tinggal di mana, kemudian bagaimana lingkungan sekitarnya gitu. Psikografis, bagaimana kepribadian dia, apakah dia introvert, apakah dia ekstrovert, kemudian nilai-nilai yang mereka anut, apakah mereka mudah kecewa atau tidak mudah kecewa. Nah, itu juga harus kita paham. Kemudian perilakunya, bagaimana cara mereka tuh ketika diberikan produk, bagaimana habit dengan produk itu gitu. Manfaat seperti apa yang mereka cari. Itu untuk menentukan segmentasi. Nah, kalau untuk menentukan target, sorry, sebelum masuk ke menentukan target, di sini saya akan ngasih tahu ya teman-teman. Jadi ketika kita sudah lengkap semua nih segmentasinya, nanti akan ada istilah buyer persona gitu. Jadi kayak kita sudah tahu persona customer kita itu seperti apa, wujud calon customer kita itu seperti apa ketika kita sudah tahu di bagian ini gitu. Tapi di sini saya nggak bisa jelasin secara detail karena memang ya tadi ya untuk pemula karena keterbatasan waktu juga. Insya Allah nanti kalau misalnya ada kesempatan kita di next sesi ya kita jelasin satu-satu. Kemudian menentukan target. Kan tadi kita udah nentuin segmentasi, sekarang nentuin target. Caranya tuh kita harus lihat beberapa hal. Yang pertama ukuran. Ya kita harus menentukan seberapa besar sih potensi segmen ini ketika saya pilih itu bakal bertumbuh gitu. Jangan sampai ketika saya pilih segmen customer ini malah enggak ngasih benefit lebih ke produk atau jasa saya gitu. Mereka enggak beli berkali-kali gitu, cuman sekali, misal seperti itu. Kemudian profitabilitas, segmen mana yang menghasilkan keuntungan lebih banyak gitu. Jangan sampai teman-teman milih segmen tapi ternyata dia enggak memberikan keuntungan yang lebih buat jasa kita gitu. Jatuhnya rugi dong gitu. Terus yang ketiga aksesibilitas gitu. Jadi misalnya kita sudah punya segmen kita gitu. Kita bisa akses mereka dengan mudah nggak gitu? Atau mereka bisa akses produk kita dengan mudah nggak? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian fokus di manfaat, masing-masing segmen punya manfaat yang berbeda. Kemudian perbedaan apa yang akan diterapkan di masing-masing segmen. Oke, nah ini juga nih yang jadi kendala bahwa jangan sampai ini terjadi di kita gitu. Kesalahan terbesar owner atau pemilik bisnis jika selalu merasa bahwa semua orang adalah target marketnya gitu. Kalau kita masih di mindset ini, ya mohon maaf gitu, jatuhnya bakal rugi. Karena kita akan mengeluarkan banyak biaya, namun itu tuh nggak cocok dengan target market kita gitu. Makanya jangan sampai kita punya bisnis, kita punya produk, kita rasa ini produk saya, bisnis saya ini cocok untuk semua. Tidak gitu ya. Hanya ada segmen-segmen tertentu. Makanya mungkin kalau orang-orang melihat kayak ada orang yang beli berlian harganya 100 juta gitu ya. Kok mahal banget? Ya itu bukan segmen kamu gitu. Bukan bukan kamu target marketnya gitu. Mereka udah punya target market sendiri. Makanya dikatakan nggak semua orang itu sebagai target marketnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian positioning. Nah, di sini kita harus gali value proposition ya, teman-teman. Jadi kayak manfaat apa yang kamu janjikan akan dirasakan customer ketika menggunakan produk atau jasa yang kamu miliki. Dari sini nanti kita akan menentukan nilai unik yang ada di bisnis kita, yang ada di jasa kita. Sambil contoh ya untuk menentukan positioningnya, yang pertama harus tahu dulu
Kita harus tahu masalah yang dihadapi customer kita apa gitu. Tulis baik-baik, catat baik-baik. Kemudian tahu konsekuensinya. Apa konsekuensi negatif yang dirasakan customer jika masalahnya belum terselesaikan. Oke, saya coba ambil contoh lagi di Edunitas. Misal masalah ya, banyak para pekerja yang merasa masih kurang memiliki kompetensi di perusahaan sehingga pengen kompetensinya naik dengan cara kuliah sehingga gelarnya lebih dan mereka juga naik jabatan ataupun naik gaji. Kemudian konsekuensinya, kalau misalnya dia nggak lanjutin pendidikannya, karirnya bakal stuck gitu, kompetensinya bakal stuck sehingga ya tadi gajinya segitu-gitu aja. Terus solusinya apa? Solusinya hadirlah kuliah karyawan gitu ya, hadir kuliah karyawan untuk memberikan kesempatan kepada para pekerja biar bisa kuliah sambil bekerja. Manfaatnya apa ya tadi dengan memperoleh gelar tambahan, kompetensinya naik, insya Allah juga di tempat kerja gajinya juga akan naik dan jabatannya juga akan naik. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi di sini saya nggak bisa jelasin detail karena ya tadi keterbatasan waktu dan kita baru bagian pemula gitu. Oke, di sini juga statement yang baik ya menurut saya, di mana Edunitas sudah punya value proposition yang berbeda dengan yang lainnya, di mana Edunitas menawarkan sistem perkuliahan karyawan untuk para pekerja atau fresh graduate yang ingin bekerja sambil kuliah dengan jam belajar fleksibel. Beda dengan kuliah karyawan lainnya, biaya kuliah karyawan melalui Edunitas dapat diangsur, sehingga sangat memudahkan untuk semua. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti moderator bisa colek-colek ya kalau waktunya habis, analisis kompetitor gitu. Selain kita punya produk atau jasa, kita harus tahu juga kompetitor kita siapa sih sebenarnya gitu. Jangan sampai ternyata ya kita punya produk tapi kita tuh udah kalah saing duluan gitu. Jangan ya. Pertama ada direct, yang kedua ada indirect, sama ada potensial. Kalau direct itu kompetitor yang produk yang kita punya itu sama dengan mereka gitu. Kalau indirect itu produknya sama, apa produknya nggak terlalu sama, tapi di kategori yang sama gitu. Nanti saya kasih contoh, potensial produk atau jasa yang kita miliki sebenarnya nggak sama dengan perusahaan lain, tapi ada kemungkinan orang-orang bakal ke sana. Contoh, ini ada Big Mac, McD gitu ya. Ada Big Mac, McD, ada burgernya gitu ya. Kemudian directnya kira-kira siapa? Teman-teman ada yang mau bantu jawab tidak? Directnya kira-kira siapa kompetitor yang sama-sama menawarkan produk dan jasa yang sama dengan Big Mac? Oke, Big Burger, Burger King. Nah, benar ya, Burger King. Oke, sama kan ya? Produknya sama gitu ya, sama-sama burger. Nah, coba deh next indirect. Kira-kira siapa aja nih yang bisa menjadi kompetitor indirect dari Big Mac di mana eh, mereka memiliki produk kategori yang sama, fast food lah kira-kira. Tapi hampir mirip-mirip dengan burger gitu. McD kan punyanya Big Mac. McD punyanya Big Mac. Selain, nah KFC juga bisa. KFC juga bisa. Ya, bisa CFC gitu ya. Jadi bisa gitu ya. Jadi di kategori yang sama, tapi di sini saya ambil pizza gitu ya. Oke. Di sini saya ambil pizza. Jadi ini kayak makanan cepat saji. Kemudian kira-kira kompetitor potensial gitu. Wah, orang-orang kan kalau bosan kadang pengen ngemil gitu. Tapi ada juga orang-orang kalau bosan dia nggak mau ngemil gitu. Tapi dia pengen apa? Nah, kira-kira ada tidak? Ya, udah keklik duluan. Jadi di sini ada Disney Plus atau Netflix atau platform buat nonton online ya, teman-teman. Jadi di sini tuh benar-benar potensial produk sama jasanya itu jauh berbeda. Ini makanan, tapi ini jasa atau layanan gitu. Nah, kesimpulannya bagaimana? Ya kita juga harus tahu gitu. Kan ini ada Big Mac, ada Burger King, ada Pizza Hut kan. Orang-orang biasanya kalau mungkin ya lagi pada gabut terus pengen ngemil malam-malam gitu. Ah, pesan ini aja deh fast food gitu ya, pesan fast food. Tapi kamu jangan sampai salah kaprah gitu. Ada loh orang-orang ketika mereka gabut, ya mereka pengen nonton. Adalah Disney Plus, adalah Netflix dan sebagainya. Jadi itu termasuk kompetitor potensial gitu ya. Di mana produk atau jasanya itu jauh berbeda dengan produk kita. Tapi orang-orang cenderungnya mungkin akan ke sana. Apa tuh Indovision? Siar Itu katanya. udah itu. Oke, gitu ya teman-teman ya.
Oke, next lagi. Oke, channel digital marketing. Nah, di sini nanti kita akan cek gitu ya, teman-teman semua, ketika kita udah punya target marketnya, kita udah tahu pengen nyalur kemana. Nah, ini gimana nih prosesnya gitu ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu yang namanya marketing funnel. Nah, di sini teman-teman bisa agak lebih fokus lagi ya. Jadi kalau di digital marketing itu ya teman-teman, nggak setiap produk atau jasa yang kita iklankan atau tawarkan itu orang langsung beli. Enggak gitu ya. Ada prosesnya gitu. Jadi kalau misalnya atasan teman-teman gitu tiba-tiba nanya, mana nih yang beli kok belum ada? Sabar Pak gitu ya. Kita punya proses gitu. Marketing online itu punya funnel, nggak tiba-tiba orang lihat langsung beli gitu, enggak, tapi ada prosesnya. Ada yang dibilang TOFU, top funnel gitu ya. Top funnel ini di atas ada disebut dengan awareness. Orang-orang baru sadar produk kita dengan cara apa? Dengan cara kita bikin konten di sosial media, dengan cara kita melakukan iklan. Itu orang baru sadar, baru ngeliat, oh ada identitas nih gitu. Oh ada apa? Ada produk ini gitu. Kemudian mereka masuk di tahap interest gitu. Mereka udah mulai tertarik, apa sih itu sebenarnya identitas gitu. Oh, ternyata kuliah karyawan. Oke, saya udah tahu gitu. Eh, Mulai ada ketertarikan gitu. Tapi dia udah masuk lagi nih ke tahap consideration gitu. Dia menimbang lagi, saya kuliah di Edunitas, apa kuliah di platform yang lain gitu. Contohnya kayak UT atau sebagainya gitu, atau ke di universitas terbuka gitu. Di situ udah masuk lagi nih proses timbang menimbang gitu ya, eh, plus minusnya. Makanya tadi yang saya katakan penting kita tahu kompetitor kita gitu, biar kita bisa menempatkan apa yang menjadi poin plus kita, apa yang menjadi poin negatif kita gitu. Nah, ketika customer kita udah tahu, ya mereka langsung belanja gitu. Oh, oke, saya mau di Edunitas saja karena biaya kuliah bisa diangsur. Nah, kemudian nanti ada repeat. Nah, di sini nanti fungsinya dari CRM gitu, bagaimana menjaga customer biar tetap loyal. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi ada prosesnya, nggak langsung beli gitu ya, nggak langsung closing. Oke, maaf Kak, mau nyela dikit, waktu kita mungkin Oke, silakan. tinggal 5 menit ya. Oke, tinggal 5 menit ya. Wah, ternyata masih ada nih beberapa. Oke, saya coba percepat dikit ya. Jadi channel digital marketing itu ada dua. Yang pertama bagaimana cara mendapatkan customer, kemudian bagaimana cara mempertahankan customer. Oke, untuk cara mendapatkan customer seperti ini ya, teman-teman. Yang pertama kita bisa melalui sesuatu yang berbayar atau paid gitu. Yang kedua organik tanpa berbayar gitu. Kalau yang berbayar bisa melalui FB Ads, Google Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, influencer. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat kayak selebgram gitu, seleb TikTok promosi produk. Nah, itu masuknya ke acquisition gitu. Cara mendapatkan customer melalui sesuatu yang berbayar. Tapi kalau nggak berbayar itu organik, misal kayak SEO, sosial media organik. Ini sosial media organik ini konten ya teman-teman, konten yang kita buat tanpa melakukan iklan. Misal kita bikin konten TikTok yang cepet FYP gitu, atau bikin konten di IG kemudian like-nya banyak, komennya banyak, itu masuknya ke organik. Oke, kemudian retention, cara mempertahankan customer gitu. Ketika customer kita udah beli produk kita atau menggunakan jasa kita, di sini fungsi CRM, di mana CRM nanti ngasih email gitu. Terima kasih sudah berbelanja di produk kami gitu. Nawarin nawarin promo juga bisa masuk ke sini. Kemudian ada push notification, orang-orang kan kadang nelpon, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Kami ada promo nih, bisa loh digunakan di tanggal 12-12, misal seperti itu, diskonnya sekian. Itu masuk ke retention. Jadi ya tadi ya channelnya ada dua, mendapatkan customer sama mempertahankan customer. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, teman-teman, bahwa ketika kita menggunakan marketing online itu kita bisa ukur gitu. Kita punya data-datanya, jadi nggak sembarang ngomong, oh ini udah bagus kok, ini udah oke kok dilihat sama masyarakat, tidak gitu ya. Kalau online kita udah terukur. Di sini ada reach, seberapa banyak orang yang menjangkau iklan kita, ada impression, berapa kali orang ngelihat iklan kita, ada biaya yang kita keluarkan. Nah, sebenarnya banyak matriksnya lagi ya teman-teman, tapi karena keterbatasan waktu di sini saya nggak bisa nampilin satu-satu. Tapi intinya di marketing online itu sangat-sangat oke karena kita bisa ukur gitu ya. Dari sini nanti juga kita bisa bikin kesimpulan atau kebijakan-kebijakan yang bisa diberlakukan di perusahaan. Oke, ini medianya ada TikTok, ada IG, Twitter dan sebagainya. Di sini masing-masing ada perbedaannya ya. Kalau mau cepat viral itu di TikTok. Kalau
punya konten-konten yang visualnya bagus itu cocoknya di IG. Kalau pengen ngelihat tren yang secara cepat itu ke Twitter gitu. Kalau pengen menjangkau orang dengan sesuatu yang beragam tapi kamu punya video yang panjang, kamu bisa ke YouTube dan sebagainya. Pengen ke orang-orang yang profesional bisa ke LinkedIn. Pengen menawarkan produk ke ke boomers gitu atau gen Y gitu ya, bisa ke Facebook gitu. Jadi semuanya ada dan saya harus sampaikan bahwa nggak semua ketika kita punya produk kita harus punya akun ini, nggak semua gitu. Karena ya tadi produk kita itu cocok hanya di beberapa media gitu. Nggak semua media cocok dengan produk kita. Misal, masa kita pengen nawarin eh tolak angin di LinkedIn kan nggak mungkin gitu ya, nggak cocok. Makanya apa fokus gitu ya, tahu media yang mana yang cocok untuk kita tawarkan produk atau jasa kita. Oke, dan perlu juga diingatkan bahwa tidak semua bisnis cocok untuk diiklankan gitu ya. Misal teman-teman jualan besi gitu ya, jualan onderdil onderdil motor atau mobil gitu, itu nggak cocok buat diiklankan gitu ya. Karena ya tadi targetnya nggak memenuhi gitu, susah gitu ya. Oke, sebenarnya pengen ngejelasin vape project ini, tapi kayaknya kalau masih terbatas mungkin di next aja teman-teman, atau saya percepat aja ya. Bagaimana, masih ada waktu nggak? Boleh-boleh di screening aja ya, Kak. Oke, siap. Ini kita dikejar-kejar soalnya, padahal kita lagi asik ya belajar ya teman-teman semua ya, lagi asik. Maaf, saya jadi merasa bersalah nih, guys. Oke, vape project ya. Jadi bagaimana caranya kita bikin bisnis fiktif gitu. Nah, dulu saya sama teman-teman bikin bisnis fiktif itu mau dikejar juga. Nah, terus saya bikin bisnis fiktif itu Mama Meo, grooming kucing gitu ya, mandiin kucing. Mandiin kucing, kemudian ini tadi yang saya bilang kalau kita udah paham tadi ya STP, kemudian kita udah paham targetingnya nanti akan jadi buyer persona seperti ini. Pria wanita, usianya sekian, domisilinya di sekian gitu. Kemudian masalah yang mereka hadapi customer kita apa? Ini sibuk, mobilitasnya tinggi sehingga nggak punya banyak waktu buat rawat kucing dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa bikin seperti ini bisa jadi portofolio. Kemudian positioningnya grooming halal pertama di Jabodetabek gitu ya. Kan tadi di awal saya bilang bahwa kita harus punya produk yang positioningnya itu udah oke gitu. Kemudian value proposition, hal-hal apa yang bisa kita jual gitu ya ke masyarakat yang dimana itu sangat-sangat membantu ya tadi, halal, praktis, edukatif dan sebagainya. Kemudian di sini juga teman-teman harus ini ya, harus benar-benar paham kalau sudah punya bisnis atau produk, yang paling pertama harus bikin Facebook, kemudian bikin fanpage ya, Facebook page bikin, kemudian bikin IG juga, kemudian bikin konten untuk di awal-awal. Kemudian ketika teman-teman udah bikin ini semua ya, Facebook page, kemudian Facebook, kemudian bikin konten di IG, nanti baru bisa kita iklankan gitu ya. Nanti ketika teman-teman iklankan hasilnya bakal seperti ini, bikin kontennya, iklannya jalan, kemudian kita lakukan analisis satu-satu, dan pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan angka-angka ini gitu ya. Misal, oh selama seminggu saya ngeluarin duit 459.000. Oh, udah berapa orang nih yang daftar gitu, yang pengen grooming ada sekian gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian kesimpulannya ya untuk yang pemula dan pengen cobain bikin bisnis ya, yang pertama harus riset market dulu, produk jasanya apa, STP-nya bagaimana, kompetitornya bagaimana. Yang kedua menentukan value proposition yang unik, sederhana, dan menjual. Yang ketiga membuat akun FB, IG, fanpage, TikTok, cukup ini aja dulu untuk di awal. Gitu ya, nggak perlu macam-macam langsung bikin YouTube, nggak perlu gitu. Kemudian buat konten dan iklan ads, kemudian lakukan analisis. Oke, siap. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk sementara saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan. Oke, terima kasih materinya yang sangat bermanfaat dan daging banget ya, Kak Ari. Terima kasih. Kini saatnya mungkin kita akan menggunakan banyak waktu untuk sesi tanya jawab karena saya tahu banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ini ada beberapa pertanyaan yang tenggelam juga.
Untuk sesi pertama mungkin saya bacakan dulu kali ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Nah, tadi tuh ada Kak yang bertanya tentang contoh-contoh sosial media organik Oke, gitu. tadi Izin saya bertanya sudah Kak, bisa kasih contoh tentang sosial media organik nggak? Tadi saya sudah jawab sih sambil jelas sama tadi. Jadi sosial media organik itu ya tadi ya teman-teman bikin konten, kemudian konten tersebut teman-teman nggak iklankan gitu. Misal teman-teman bikin konten TikTok, kemudian tiba-tiba FYP. Nah itu maksudnya sosial media organik. Atau teman-teman bikin konten di IG yang lagi viral nih tentang capres gitu ya. Oh kok tiba-tiba banyak like-nya, banyak komennya. Itu masuk sosial media organik. Oke, sip, sip. Ada lagi Kak yang mau bertanya? Kita membuka dua pertanyaan. Bisa dari raise hand dan juga di kolom komentar ya, teman-teman. Ada yang raise hand nih. Dari Afringga, Kak Afringga Mikaela, silakan. Izin bertanya ke Ari, pertanyaannya itu ini eh, yang setelah Kak Ari riset gitu, perbedaan antara marketing secara organik, apa sih pemasaran secara organik dan pemasaran berbayar itu lebih efektif yang mana dan seberapa perbedaan efektifnya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Afringga untuk pertanyaannya. Satu lagi nih, ada yang mau bertanya kah? Raise hand atau di kolom chat. Ada nih dari Kak Fikri. Kak, lebih baik kita memperkenalkan dulu produk kita apa atau langsung dikasih diskon. Gitu dulu ya. Yang pertama dari Kak Afringga, yang kedua dari Kak Fikri. Silakan dijawab, Kak Ari. Oke, menarik ya pertanyaan teman-teman semua. Yang pertama dari Kak Afringga dulu ya. Oke, kalau misalnya kamu pengen bisnis kamu grow-nya cepat, pertumbuhannya cepat, pakai yang berbayar gitu ya, yang paid gitu. Tapi kalau kamu pengen bisnis kamu nggak pengen cepet-cepet banget gitu, tapi pengen tetap stay grow gitu ya, pakai yang organik. Jadi semuanya balik lagi ya teman-teman semua. Kalau misalnya kamu juga punya dana yang berlebih gitu. Karena kan kalau organik kan kita riset sendiri ya, bikin konten sendiri. Jadi kayak bagaimana caranya biar konten kita tuh viral gitu tanpa bantuan ads gitu. Nah, kalau misalnya kamu punya keahlian di bidang itu, good for you gitu ya, bagus buat kamu gitu. Tapi ya tadi bisa dikatakan akan kalah gitu dengan orang-orang yang eh, berbayar gitu, di mana mereka akan diutamakan gitu ya, diutamakan untuk platform-platform tertentu biar bisnis mereka itu lebih cepat dikenal atau diketahui. Tapi ya tadi ya, semua balik lagi ke kondisi masing-masing. Nggak ada yang paling bagus, nggak ada yang paling jelek. Tapi ya tadi melihat kondisi yang ada gitu. Makasih jawabannya, Kak Ari. Nah, pertanyaan yang kedua dari Kak Fikri tuh. Kita memperkenalkan dulu produknya kita atau langsung kasih diskon. Oke, nah oke kalau misalnya bisnisnya Kak Fikri mungkin masih kecil belum gede ya, sebenarnya kita nggak perlu terlalu banyak memperkenalkan produk kita ya Kak Fikri, karena mungkin orang-orang juga kayak apa sih baru juga produk awal tapi ya tadi apa ya gimana cara menyampaikan jadi ada proporsionalnya gitu Kak Fikri. Jadi mungkin memperkenalkannya anggaplah cuma 30% gitu, tapi kalau kita dikejar dikejar biar ini cepat terjual ya langsung bus aja pakai diskon atau promo gitu, karena nanti ketika orang-orang ngelihat oh buset ada diskon 50% secara otomatis nanti mereka akan kepo dengan produk kita gitu. Jadi jangan sampai uang kita habis hanya untuk memperkenalkan produk kita. Misal kita ingin berbayar gitu ya. Tapi justru orang tuh cuman, oh produknya itu, oke, it's okay gitu. Tapi ketika kita manfaatkan dengan budget kita terbatas, ya kita langsung bus aja pakai diskon gitu. Sambil orang tahu diskonnya berapa, secara otomatis nanti mereka juga langsung lihat produk kita gitu. Oke, gitu ya, Kak Fikri dan juga Kak Afrinda. Em, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Kak Fahri. Hal penting apa yang dibutuhkan untuk survei produk? Oke, hal penting apa yang dibutuhkan untuk survei produk? Kebetulan aku pernah menjadi bahan survei gitu ya. Salah satu produk yang terkenal di Indo. Ada yang tahu KAF tidak? Ada yang pemakai KAF di sini? Ada yang pemakai KAF? KAF baik itu body washnya, parfumnya. Nggak ada ya? Oke, Ada saya tuh Kak Fahri.
Oke, jadi kebetulan saya salah satu orang yang disurvei gitu ya sebelum launching produk. Jadi yang pertama ya teman-teman, kalau misalnya tadi siapa Kak Delia, Kak Fahri ya. Eh, iya, tadi Kak Oke, Fahri yang untuk nanya. survei produk yang pertama kamu cari tahu dulu gitu customer yang cocok dengan produk kamu apa gitu ya. Kemudian kamu ajak ngobrol ya sekitar 30 menit sampai 1 jam, berikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu kamu butuhkan untuk menjawab masalah mereka. Gitu. Itu yang paling utama gitu. Jangan sampai terlalu fokus nyari, oh saya pengen bikin ABCD tapi ya tadi kamu belum tahu yang menjadi kendala untuk produk kamu itu di customernya apa. Itu sih Kak Fahri ya. Karena itu yang benar-benar saya sangat rasakan sebelum launching Kaf itu kita benar-benar ditanya detail A, B, C, D dan sebagainya. Saya wajahnya berminyak, saya ini dan sebagainya. Kemudian mereka olah dengan berbagai jawaban target marketnya, muncullah produknya. Gitu Kak Fahri. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Karlina nih. Kak izin bertanya, dalam pro tips menentukan target kan ada profitabilitas di dalamnya. Coba jelaskan kembali Kak tadi, soalnya belum paham. Oke. Maksud dari profitabilitas aku yang profit Profitabilitas. profitabilitas itu gini ya, Kak siapa dia? Kak Karlina. Oke, Kak Karlina. Jadi misalnya kamu udah punya 3 segmen gitu ya, A, B, C, D gitu ya. Nah, otomatis kan kamu pengen nentuin targetnya. Nah, kamu pilih yang mana dari segmen tersebut itu yang bisa mendatangkan profit berlebih untuk produkmu gitu. Jadi ketika kamu pilih segmen B, oke, segmen B ini ternyata profit atau keuntungan yang saya dapatkan ketika saya menargetkan produk atau jasa saya ke segmen B ini lebih banyak dibandingkan segmen A sama segmen C gitu. Oke, oke, gitu ya Kak Karlina. Semoga dipahami. Kalau belum paham, silakan ajukan lagi pertanyaan di kolom komentar. Baik, Adakah Kak. yang ingin open mic? Eh, Oh, Kak Karlina. Silakan Kak Karlina. ya, berarti Kak intinya tujuannya itu untuk mengukur kali ya, lebih ke mengukur untuk capai kayak mendapatkan atau memperoleh laba seperti itu kali ya, Kak. Iya, kurang Seperti lebih tadi. seperti itu. Jadi kayak Mm-mm, kita tahu, oh saya keuntungannya segini nih kalau saya targetkan ini mm-mm. di segmen ini gitu. Hmm. Oke, Kak, satu lagi Kak mau tanya Kak, maaf. boleh. Kalau seandainya kita misalnya suka membuat lagu nih, membuat lagu ciptaan sendiri sambil main gitar. Namanya kan di sini kan pemula ya Pak Kak. Nah, eh, menurut Kakak lebih kemana ya saya untuk masuk ke sosial media channelnya? Apa YouTube kah atau TikTok? Saya masih bingung. Saya jadi cuman dipendam aja karya saya disimpan aja dulu. Seperti Oke. itu, Mbak Kak. Lebih cocok kemana gitu? Kayaknya Kak Karlina lebih cocok kalau tampil dulu nggak sih? Ya, ayo lo langsung ditodong nggak? Tidak, 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 tidak. Oke, Nanti saja Kak, oke. kapan-kapan. Saya- Sorry. itu ada tujuh. Jadi Lagi gak kalau lagi galau bikin lagunya cepet saya Kak. Paling iya, berapa menit jadi sambil main gitar. Duh, Kalau lagi kebetulan galau ya. banget tuh pembicara kita lagi galau. Mm-mm. jadi kalau misalnya tadi ya Kak Karlina kalau pengen cepat viral itu mainnya ke TikTok Kak gitu ya, mainnya ke TikTok. Oh, siap Dan siap TikTok siap. juga itu ada rumusnya gitu ya, ada rumusnya biar gimana kita tuh cepat naik followersnya tanpa harus beli dan gimana cara FYP TikToknya itu insya Allah saya sedikit tahu gitu karena pernah uji coba dan works ya tadi kalau mau cepet itu naiknya di TikTok karena TikTok itu konsepnya kamu punya konten video ya kamu punya konten video itu tuh kontennya akan disebar ke orang-orang yang bukan hanya menjadi followers kamu gitu ya mereka menyebarnya secara random gitu. Mereka menyebar secara random. Nanti ketika di momen-momen tertentu, oke, ternyata udah sekian orang yang ngelihat performanya bagus, nanti akan disebar lagi ke banyak orang gitu. Jadi makanya tadi yang saya bilang di awal, ketika saya ngasih materi, kalau mau cepet naik viral itu ke TikTok. Tapi ya tadi di TikTok juga harus harus tahu kondisinya kayak gimana gitu. Oh, siap Kak. Berarti bisa minta bantu Kak kayak atau minta untuk rumusnya. Waduh,
kalau ada Kan bisa bisnis tuh Kak. Kita bisnis Kak kerjasama. Ada banyak Kak Nanti serius saya saya kasih bikin red lagu cardnya sambil ya. main gitar. itu Mm-mm. nanti itu nanti kita bahas di lain sesi. Kalau misalnya Siap. teman-teman ternyata tertarik buat ngelanjutin belajar digital marketing, nanti isi aja apa feedbacknya gitu, kasih feedback yang sesuai kalau misalnya ternyata masih pengen, dan saya juga ada kesempatan gitu ya untuk nyusun materi lebih banyak, insya Allah nanti diwadahi sama Edunitas. Oke, terima Siap. kasih. Terima kasih ya Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Maria. Afwan Kak, saya bisnis kue kering. Eh, biasa ini pakai logat Betawi dan saya tidak terbiasa dengan logat Betawi. Biasa saya lewat Facebook, status ini mungkin maksudnya status WhatsApp ya, WhatsApp status gitu. Alhamdulillah banyak juga yang POK. Kalau saya up kan ke banyak sosial media, takut kewalahan bikinnya. Itu gimana solusinya Kak? Jadi mungkin dia mau mempromosikan, dia bingung di platform mana, tapi kalau dia share juga ke banyak sosial media, dia takut kewalahan. Itu gimana solusinya, Kak? Jadi jadi ini kakaknya maunya untung atau mau mau gimana nih? Boleh open mic gak? Maksudnya saya masih masih agak-agak bingung ini. Maksudnya mau Dengan gimana? jumlah SDM-nya berapa dan lain sebagainya, itu kita perlu tahu ya, Kak ya. Oke. Jadi kalau Mungkin misalnya ada masih ada orangnya nggak Kak Delia, atau pengen? Kak Maria boleh open mic atau penjelasannya ditambah biar kita lebih mengerti. Sambil nunggu Kak Maria, mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya Oh, ya. katanya tak boleh open mic Kak tuh. Tak boleh open mic. Oh, tak boleh open mic. Oke, oke. Mungkin Oke. lagi riweh kali ya. Jadi, Oh, karena sambil ngajar. oh, Oke. sambil Jadi jalan. intinya Kak Maria ya, kalau misalnya memang ternyata dilihat ini ya SDM-nya nggak mencukupi, akan kewalahan dan cukup share di Facebook sudah oke, ya di situ aja gitu. Karena jangan sampai ternyata Kak Maria coba untuk iklanin di IG atau di Facebook, PO-nya semakin banyak tapi SDM-nya nggak tercukupi, bukannya dapat untung malah dapat rugi sama dapat cacian hinaan sama orang-orang yang mungkin udah PO gitu ya. Mana nih kok nggak datang-datang gitu. Gitu ya. Jadi ya tadi jangan sampai seperti itu gitu. Kalau butuh karyawan sini kayaknya ada namanya Aldo ya, Aldo doa ibu, dia bisa ini Kak, bisa cobain jadi apa aja gitu. Bisa dibantu nanti Aldo doa ibu. Oke, ini maaf banget. Tadi kirainnya ini logat Betawi ternyata mungkin Melayu ya. Saya kurang Iya uh, betul, nambah baik. manpower berarti. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Luki. Secara aplikatif, kaitan terhadap pemasaran di Edunitas ini apa ya? Terutama kita sebagai afiliator Edunitas. Oke, oke. Berarti butuh penjelasan juga terkait dengan program afiliator Edunitas gitu ya? Oke, siap. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Pertanyaannya, jadi memang program afiliator itu bisa dikatakan perpanjangan tangan ya teman-teman semua. Kayaknya di sini masih banyak yang belum tahu juga ya tentang program afiliator. Jadi sekaligus saja dijelasin gitu ya. Jadi program afiliator itu bisa dikatakan sebagai perpanjangan tangan gitu ya teman-teman dari Edunitas ke halayak masyarakat gitu. Tujuannya untuk apa? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita katakan ini ya, kita katakan sebagai digital marketer itu kan tadi di awal acquisition ya, customer. Saya coba sambil share dulu ya biar Boleh, boleh, boleh. semakin bentar. Biar semakin paham nih. Itu maksudnya apa ya kalau misalnya kita bikin afiliator gitu. Oke, sebentar. File saya tadi. Oke, sudah terlihat belum? Oke, sudah terlihat nih. Oke. Kita balik lagi. Nah, di sini. Kan di sini ada acquisition ya, cara mendapatkan customer ya, berbayar nih. Kan afiliator itu dibayar ya ke kakak semua, teman-teman semua ketika mendapatkan mahasiswa. Jadi ketika kita melakukan acquisition atau cara mendapatkan customer itu kan bisa melalui
FB atau IG Ads, Google Ads, TikTok Ads, LinkedIn Ads, influencer gitu ya. Mungkin di sini kita bisa tambahkan afiliator, tapi anggaplah sebagai rekan-rekan di sini sebagai influencer gitu. Nah, makanya di sini salah satu fungsinya tadi digital marketer ya tadi gitu ya, bisa menggunakan hal berbayar dengan memanfaatkan orang-orang untuk menyebarluaskan produk atau jasa kita. Sehingga ketika mereka mendapatkan customer gitu ya, mereka mendapatkan feedback juga. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi bukan cuman kita memanfaatkan apa ya? Jadi bukan cuman kita memanfaatkan sistem online gitu, tapi kita juga memanfaatkan manusia gitu. Nah, itu bagusnya tuh marketing online gitu ya. Jadi kita berpikirnya bukan cuma dari sistem iklan, tapi kita bisa melihat di sekitar kita gitu, wujud yang ada Oke. manusia. Sip, sip. Makasih atas jawabannya, Kak Ari. Mungkin Kak Luki semoga bisa memahami. Kemudian kita mau ke pertanyaan selanjutnya. Kita masih punya sekitar 10 menit untuk pertanyaan. Kak, izin bertanya, apa strategi yang harus dilakukan jika di sekeliling kita kompetitor melakukan promosi besar-besaran, misalnya diskon besar-besaran? eh, ap- Sehingga masyarakat berpaling dari kita. Nah, itu seperti apa strateginya untuk mengembalikan? Itu maksud dari pertanyaan Kak Poja. Oke, kalau misalnya udah main perang harga itu memang juga agak-agak susah ya. Siapa tadi namanya dia yang bertanya? Kak Pogja. Oh, Kak Pogja. Nah, makanya di sini di awal kan saya sampaikan ada yang namanya CRM gitu ya, Customer Relationship Management. Jadi bagaimana caranya ketika kita sudah punya customer, kita merawat mereka gitu ya, kita menjaga mereka dengan memberikan service yang baik atau service yang excellent. Ketika kita sudah bisa mengambil hati customer atau hati pembeli kita yang menggunakan jasa atau produk kita, sebesar apapun diskon yang kompetitor berikan, mereka akan kemungkinan besarnya nggak tertarik gitu karena kita udah punya ikatan gitu ya, punya ikatan dengan customer kita. Makanya ya tadi dalam bisnis produk atau jasa itu penting untuk merawat dan menjaga gitu. Caranya gimana Kak? Sederhana, misal nih kamu follow IG mereka gitu ya, save nomor WA mereka. Misal mereka sedang happy gitu ya, graduation gitu, ucapkan selamat. Atau misalnya baru lahiran, ucapkan selamat. Kalau misalnya ada kabar duka, kasih semangat dan sebagainya. Itu hal-hal kecil, tapi itu bisa menjaga dan merawat customer gitu. Nah, itu yang akan membuat mereka lebih loyal dibandingkan mungkin kayak ada oh tiba-tiba diskon besar-besaran tapi pas mereka istilahnya membeli itu, membeli produk atau jasa itu ternyata pelayanannya tidak sesuai dengan yang sebelumnya. Ya, mereka juga nggak bakal tertarik gitu. Makanya penting juga untuk CRM gitu merawat apa yang sudah ada di kita dengan customer gitu. Oke, oke. Ini ada tambahan jawaban dari Kak Yumelia. Meningkatkan pelayanan atau servis yang lebih baik sehingga customer dapat mengingat nama atau produknya kita dengan cara kita servis ke customer tersebut lebih berkesan. Iya, Seperti betul. itu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa main harga, kita bisa main layanan gitu. Kita bisa main service. Oke, oke. Jadi maksimalkan benefit-benefit yang ada di kita atau hal-hal positif yang sekiranya kita lebih unggul daripada kompetitornya kita gitu ya, Kak. Betul. Oke, karena belum ada lagi nggak ya yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin eh, mau menyerahkan ke Kak Risaldi. Oh, ada ternyata Kak Fahri lagi. Dari bagaimana menentukan produk yang cocok untuk membuka usaha dalam jangka panjang. Karena banyak usaha-usaha baru yang tidak bertahan lama. Itu gimana, Kak? Oke, saya disclaimer dulu ya teman-teman semua. Saya belum punya produk, saya belum punya jasa, dan saya belum punya bisnis. Tapi saya suka support dari belakang gitu ya. Saya suka support dari belakang dan bantu beberapa teman-teman gitu yang menjalankan bisnis gitu, sama menjalankan usaha. Nah, makanya yang paling pertama itu kita jangan sampai kemakan tren gitu ya, kemakan tren gitu ya. Kita di awal itu harus benar-benar riset gitu ya, harus benar-benar riset apakah ini akan bertahan lama atau tidak, caranya gimana? Yaitu prosesnya panjang gitu ya. Kita bisa lihat di kondisi sekitar dulu aja minimal gitu. Apakah bisnis atau jasa yang akan kita lakukan itu
cocok nggak dengan kondisi orang-orang di sekitar tempat kita gitu yang akan kita bangun bisnis. Misal lagi rame nih foto box gitu ya, lagi rame gitu. Ada bikin di A, di B, di C gitu. Tapi ternyata kamu ternyata bikin di tempat yang di mana itu anak mudanya sedikit gitu ya. Anak mudanya sedikit, Gen Z-nya sedikit gitu ya. Nah, itu bisa dikatakan udah kesalahan fatal gitu. Makanya eh, mungkin ya banyak pebisnis dan sebagainya itu mereka cepat gulung tikar ya karena mereka belum tahu gitu kondisi secara detail orang-orang di sekitarnya kayak gimana. Karena eh, bisa dikatakan ya orang pertama yang akan membeli adalah orang yang paling dekat dengan kita gitu ya. Bukan yang dari ujung sana gitu yang tiba-tiba datang yang butuh effort ke tempat kita enggak gitu. Mungkin juga termasuk ini ya coffee shop yang awal rame banget tapi tiba-tiba tutup karena kompetitor A, B, C, D gitu. Karena ini juga nih yang paling penting, ketika sesuatu itu rame, cepet naiknya, turunnya juga bakal cepet. Bagaimana caranya biar nggak cepet turun? Ya tadi servisnya harus berbeda dan ada hal khusus yang membuat orang-orang tuh tetap terjaga di bisnis atau produk kita gitu. Intinya kalau ada sesuatu yang cepat naik, turunnya juga kemungkinan besar akan cepat gitu. Tergantung dari bagaimana dia melihat kondisi dan memberikan servis yang bagus gitu. Nah, ini saya pelajari dari teman-teman saya dan apa yang saya lihat sih sebenarnya. Kalau untuk menjalankan secara langsung belum karena memang saya lebih tertarik untuk di belakang layar gitu membantu ya istilahnya dikit-dikit melihat data sebagai konsultannya gitu. Oke, oke. Berarti kuncinya fondasi untuk membangun usaha di awal itu Kak ya, yang harus benar-benar kuat risetnya dan lain sebagainya. Oke, bisa dipahami mungkin Kak Fahri. Oke, makasih. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Dani. Apakah ada dampak negatif dari sistem digital marketing ini? Dilihat bersama dengan maraknya penyalahgunaan data atau produk berbasis digital dan sebagainya. Dan untuk mengantisipasi akan hal tersebut, apa yang harus dilakukan? Seperti itu Kak pertanyaannya. Siap, terima kasih banyak ya Kak Dani. Jangan maraknya penyalahgunaan data atau produk berbasis digital. Oke, jadi ya namanya juga digital ya, itu data teman-teman akan ke-track gitu ya, bisa ke-track gitu. Dan ya ketika perusahaan itu memang bertanggung jawab, ya mereka tidak akan menyalahgunakan data-data yang akan didapatkan dari customer gitu. Jadi balik lagi sebenarnya ya, bagaimana perusahaan itu bisa mengolah data. Karena ya tadi ya, ketika kita melakukan iklan, itu kita kan dapat banyak data ya, dapat banyak informasi dari calon customer kita. Soalnya itu penting untuk menentukan kebijakan apa yang akan kita lakukan untuk produk apa yang akan kita launching selanjutnya atau service apa yang akan kita tawarkan selanjutnya berdasarkan dengan usia orang-orang yang menikmati iklan kita, kemudian dari pendapatannya berapa dan sebagainya. Kemudian kalau ditanya penyalahgunaannya kemungkinan akan ada, gitu ya, kemungkinan akan ada. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan itu yang menggunakan data teman-teman untuk melihat peluang bisnis yang akan ditawarkan selanjutnya seperti itu. Sama kebijakan-kebijakan apa yang mereka pengen berikan. Dan untuk mengantisipasi akan hal tersebut apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya kita sebagai penikmat iklan dan sebagainya ya ketika melihat hal tersebut ya sebenarnya fine-fine aja sih gitu ya selama kita ya dalam hal yang wajar sih sebenarnya. Makanya kalau misalnya ditanya untuk mengantisipasi jangan sampai memberikan data-data yang sensitif, misal nomor KTP gitu ya, nomor KK dan sebagainya. Jangan menyentuh ke situ, tapi kalau misalnya sekedar nama, jenis kelamin, usia, mungkin nomor WhatsApp untuk dihubungi itu masih bisa aja. Tapi kalau misalnya teman-teman udah dihubungi berkali-kali dan itu mengganggu, ya tinggal sampaikan aja. Saya tidak tertarik. Kalau teman-teman mau blok, ya boleh kok gitu. Itu keputusan masing-masing. Intinya kalau dia menawarkan minta data-data pribadi itu jangan mau gitu. Karena rawan. Oke, ini sekaligus juga imbauan kepada teman-teman semuanya ya. Selagi data-data yang diminta adalah data-data yang umum untuk kepentingan bisnis mereka, analisis mereka, teman-teman cukup dewasa lah untuk menilai mana data-data yang sensitif dan tidak gitu ya. Silahkan diberikan ataupun kalau misalnya tidak ingin memberikan, silahkan disampaikan dengan kalimat yang baik gitu. Em,
Gitu Kak Dani, semoga dipahami ya. Kemudian ada dari Kak Rama lagi nih Kak. Bagaimana cara membangun dan memelihara hubungan dengan audiens melalui media sosial? Oke. Untuk menjawab ini yang membangun dan memelihara hubungan. Teman-teman, kalau di Instagram kan ada fitur Instagram Story ya. Ada fitur Instagram Story. Nah, itu teman-teman bisa komunikasi lewat situ gitu dengan audiensnya gitu ya. Misal bikin beberapa pertanyaan, stiker-stiker gitu kan banyak ya biasanya mereka klik-klik, kita kasih pertanyaan simple atau misalnya kayak kayak orang-orang ngisi kotak centang gitu kan. Kita kasih pertanyaan terus orang-orang isi. Nah, itu memelihara hubungan dengan audiens gitu. Ataupun kita juga follow back mereka gitu ya. Kita follow back mereka kemudian kita intip-intip story-nya gitu. Ya balaslah dikit-dikit story yang mereka buat gitu. Itu sangat-sangat memelihara gitu. Ada istilahnya tapi saya lupa. Pokoknya hal-hal tersebut ketika dilakukan ada istilah khususnya tapi ada saya lupa lagi. Kira-kira seperti itu, Kak Rama. Saya lupa Hmm. istilahnya apa. Oke, oke. Jadi mungkin kayaknya itu adalah pertanda bahwa harus ada nih batch kedua gitu ya, Kak. Aduh. Oke, dan ini juga merupakan waktu untuk kita meminta Kak Ari Saldi untuk kembali lagi ke highlight statementnya. Apa yang ingin di-highlight dari statement-statement digital marketing ini di dunia digital marketing. Dan juga mungkin ngasih bocoran nih Kak, kalau ada batch keduanya memperdalam di bagian apa gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak ya, Kak Delia. Jadi, teman-teman semua, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya buat semuanya karena sudah antusias ya untuk belajar bareng di malam hari ini. Mungkin ada yang seharusnya malam Sabtu ini pergi nonton atau pergi nongkrong dengan teman-temannya atau pergi jalan, tapi malah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ocehan-ocehan saya untuk kita belajar bareng digital marketing itu saya sangat-sangat apresiasi. Semoga ketulusan teman-teman itu terbayarkan dan mendapatkan apa yang seharusnya teman-teman harapkan. Nah, untuk di digital marketing ini ya meskipun mungkin sebagian dari kita ada yang tidak ingin fokus di sini, tapi teman-teman setidaknya tahu gitu apa yang sedang tren sekarang gitu. Dan yang ingin fokus ke sini, saya cuma mau bilang bahwa sekarang ilmu ini tuh bisa banyak diakses di mana saja gitu, mau yang berbayar atau mau yang gratis. Tapi biasanya yang berbayar itu ya tadi kurikulumnya udah lengkap dan sudah terstruktur. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman kekurangan dana ataupun pengen effort lebih itu banyak kok di YouTube, di internet dan sebagainya silakan dicari. Dan yang paling penting bahwa dengan kemunculan tren digital ini teman-teman harusnya jangan jadi penonton aja gitu ya, harus ikut andil juga di mana suatu saat di masa depan ini akan sangat-sangat berguna karena semuanya sudah mengarah digital gitu ya, sudah mengarah digital. Kita harus ngambil peran gitu ya, kita harus ngambil peran, kita harus memanfaatkan demand ini, permintaan ini untuk kita ya tadi ya untuk kesejahteraan pribadi gitu ya, untuk nextnya. Dan kalau misalnya teman-teman ingin perdalam digital marketing itu sangat luas ya, sangat luas. Jadi jangan menganggap ketika teman-teman terjun di digital marketing pengen bikin konten doang gitu. Enggak gitu. Tapi memang bidangnya banyak. Silakan pilih dan sesuaikan dengan apa yang teman-teman suka. Yang saya sampaikan malam ini hanya sebagian kecilnya aja gitu ya, hanya sebagian kecilnya aja. Tapi kalau misalnya kita mau dalami lebih jauh itu sangat-sangat banyak dan memerlukan waktu yang cukup panjang. Tapi ya tadi kalau misalnya memang kita tertarik ya kita akan semangat. Kalaupun tidak ya kita cukup tahu awalnya aja gitu. Ini pun sebenarnya udah kayak ngefilter gitu mana orang-orang yang tertarik mana yang enggak. Dan kalaupun teman-teman ternyata tertarik dan pengen lanjut di batch 2 silakan isi feedback aja gitu ya nanti dari panitia, isi feedback yang sesuai gitu kalau memang pengen lanjut. Dan untuk nextnya akan bahas apa itu saya masih belum tahu ya. Saya harus kalau misalnya dikatakan ya kayaknya harus bikin kurikulum yang di mana mengajarnya itu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang lebih sederhana karena memang di digital marketing ini banyak kalimat-kalimat yang mungkin asing bagi kita gitu tapi itu penting dan ya bagaimana cara mentornya atau pengajarnya itu membuat kalimat-kalimat tersebut itu mudah dipahami oleh audiens. Udah itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak ya sekali lagi ke teman-teman semua untuk meluangkan waktunya di malam hari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator.
Oke, terima kasih Kak Rizaldi untuk ilmunya di malam Sabtu kali ini. Katanya banyak nih di kolom komentar bilang ocehannya tapi ocehannya bermanfaat gitu ya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan dari pihak panitia. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya dan juga mau menyimak nih. Saya apresiasi banget dengan antusiasnya teman-teman di malam hari ini. Sebelum kita tutup acaranya dan sebelum kita berpisah, mari kita foto bersama, aktifkan kameranya masing-masing gitu ya. Jadi kita bisa merekam pertemuan kita dalam bentuk gambar gitu. Oke, silakan diaktifkan kameranya masing-masing. Oke, silakan diaktifkan. Ini ada eh, dua slide, jadi teman-teman berpose aja dengan pose terbaik ya. Oke, saya bantu hitung. Satu, dua, tiga. Lagi di yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi atas semangat dan partisipasi teman-teman semuanya bertanya, kemudian juga memberikan jawaban-jawaban yang menyenangkan kepada teman-teman yang lain gitu ya. Semoga di lain hari kita ketemu lagi. Edunitas Expert Class ini akan selalu ada. Jadi teman-teman bisa sangat apa gitu ya, bisa mengikuti semua kelas-kelasnya dan di beberapa aspek juga, di beberapa industri juga pembahasannya, topiknya ada banyak sekali. Jadi silahkan kepoin aja di Instagramnya edunitas.expertclass atau langsung aja di edunitas.com. Kepoin juga di grup-grup yang sekarang teman-teman punya, itu akan kita share juga di sana. Jadi silakan kepoin dan sekali lagi kalau misalnya ada yang berniat untuk kuliah karyawan, jangan sungkan untuk menghubungi Edunitas. Saya Delia Amanda pamit undur diri teman-teman. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Edunitas, being successful Terima is kasih, easy. Kak. Terima kasih Kak. Edunitas merupakan platform digital yang menyediakan berbagai informasi seputar dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, mulai dari info kuliah karyawan, kuliah online, beasiswa, hingga karir. Semuanya terhubung menjadi satu dalam satu website, yaitu edunitas.com. Di Edunitas, terdapat berbagai menu menarik yang sangat bermanfaat untuk memudahkan kamu mendapatkan informasi seputar dunia pendidikan dan karir. Menu Cari Kampus menyajikan kampus-kampus terbaik di berbagai wilayah Indonesia. Mulai dari informasi biaya kuliah, diskon atau promo pendaftaran, informasi pendaftaran online, prospektus program studi dan karir lulusan, informasi beasiswa, dan masih banyak lagi. Menu Lowongan Kerja. Di sini, kamu akan mendapatkan informasi lengkap seputar dunia karir. Seperti lowongan pekerjaan, lowongan freelance, lowongan magang, info job fair, melamar pekerjaan, dan masih banyak lagi. Bukan itu saja, di menu lowongan kerja, kamu akan mendapatkan rekomendasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan kamu. Menu Agensi. Rekomendasikan temanmu, adikmu, kakakmu, serta saudaramu untuk daftar kuliah di edunitas.com. Dapatkan insentif atau penghasilan menarik dari kami. Menu Promosi. Dapatkan berbagai promo atau diskon menarik dari berbagai merchandise. Tingkatkan transaksimu untuk mendapatkan promo atau diskon menarik seperti daftar kuliah, bayar kuliah, dan lain-lain. Menu Info. Berita seputar dunia pendidikan dan karir tersaji di menu info. Dan masih banyak lagi menu menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan di edunitas.com. Ayo, segera bergabung dan kunjungi website edunitas.com. Edunitas, being successful is easy.
Sampai jumpa di webinar selanjutnya ya, teman-teman.